DIY memang istimewa gitu. Istimewa kepemimpinannya juga istimewa masyarakat. Apalagi ada persaingan stakeholder ya toh. Ini saling menyalahkan itu yang harus diredam. Merawat reputasi itu kan tentu tidak mudah. Butuh endurance yang sangat tinggi. Supaya nanti tidak terbawa oleh yang menunggangi, selain menunggangi isu-isu kan ada ngadang itu semakin menenggelamkan DIY kan eman-eman. Kembali kita hadir dalam podcast Dimari, Dialog Komunikasi Negeri. Komunikasi yang menyatukan negeri. Nah, hari ini kita akan mengawali program podcast Dimari bersama narasumber kita yang sangat hebat. Nanti akan saya perkenalkan, tapi tunggu dulu apa sih itu Dimari. Ini adalah sebuah program yang dilakukan atau dirancang oleh Humas Indonesia untuk mendialogkan isu-isu komunikasi yang bermanfaat tentunya untuk negeri. Nah, hari ini di episode pertama ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita di Kota Yogyakarta. Tapi tunggu dulu, saya mau kenalin dulu apa tuh Dimari. Kesannya kayaknya gimana gitu ya, Dimari. Harusnya kemari kan, nah, tapi ini Dimari. Nah, bersama saya Asmono Wikan sebagai host, sekaligus saya adalah CEO dari Humas Indonesia. Dimari ini akan mengungkap banyak hal tentang dinamika kehumasan di lingkup pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah. Karena kebetulan kita menyelenggarakan podcast ini ada di kota Yogyakarta atau sebuah daerah yang kita semua pasti Anda juga tahu di mana itu Jogja dan dengan segala keistimewaannya. Nah, bersama saya telah hadir di episode pertama ini seorang tokoh humas daerah yang saya kira luar biasa karena pengalaman beliau itu di dunia kepegawaian atau SDM itu panjang jelas sehingga pada akhirnya hari ini beliau sampai mendaki posisi sebagai Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Serda DIY. Saya kenalkan sosok yang ada di muka saya, namanya Pak Teguh Suwada. Pak Teguh, apa kabar Pak? Halo, ya siap. Istimewa Pak? Istimewa. Oh iya, selalu Pak ya. Lengkapnya Dr. Andes Teguh Suwada MSI, Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Serda DIY. Bapak ini lama sekali berkecimpung di dunia kepegawaian, betul ya Pak ya? Ya, sudah cukup lama saya mulai bekerja sebagai pegawai negeri. Ya. Itu sejak 1 Maret tahun 1993. Wah, lama Jadi sekali. Cukup lama ya. Dulu memang memilih profesi sebagai PNS lalu kemudian masuk ke Badan Kepegawaian Daerah. Itu sebuah cita-cita atau agak tersesat gitu Pak? Gimana Pak? Dulu waktu masih SMP, SMA kalau ditanya cita-citanya apa, itu dulu inginnya jadi bupati gitu. Bupati Pak ya? Bukan Pak Pati ya Pak ya? Bukan Pak Pati, ini bupati gitu. Luar biasa. Terus masuk, ada waktu itu ada beberapa pilihan gitu. Selain masuk ke PTN, waktu setelah lulus SMA, itu saya juga mencoba ke kedinasan. Kebetulan dari orang tua, dari saudara menyarankan masuk ke STPDN waktu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Alhamdulillah bisa lolos walaupun sudah masuk di PTN. PTN-nya kami mengundurkan diri, saya memilih yang Ikatan Dinas. Ikatan Dinas. Zaman tahun 90-an awal itu atau 80-an akhir itu luar biasa Pak ya. Kebanggaan menjadi mahasiswa Ikatan Dinas ya Pak ya. Betul, waktu itu kan lulus STPDN APDN jadi camat gitu kan. Saya orang desa. Jadi camat kan rata-rata cita-cita ya sebelum jadi bupati. Belum ada pemilu belum ada waktu itu masih. Oke, tahan dulu Pak Teguh Suwada, Sobat Humas dimanapun Anda berada. Saya akan bincang-bincang dengan Pak Teguh ini dan banyak hal soal kehumasan di DIY, khususnya di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah yang istimewa. DIY sebuah daerah yang sangat istimewa saya kira Pak Teguh ya, penuh warisan budaya dan wisata, dan saya kira ini menjadi challenge ya, sekaligus berkah bagi Humas Pemda DIY Pak Teguh ya. Nah, tentu saja dalam mengimplementasikan program-program komunikasi atau kehumasan untuk banyak hal. Nah, kalau kita bicara Jogja ini kan macam-macam Pak. Sekarang yang lagi ngetren Pak. Kalau saya ngomong ke teman-teman saya selalu bilang begini, Jogja itu ada 3 hal. Ya kan, angkringan,
mantan dan kenangan Pak. Nah, Pak Teguh punya kenangan apa? Atau punya mantan nggak? Atau sering keanggiran nggak kira-kira Pak? Saya kira tiga-tiganya setiap orang kalau yang sudah umur punya itu ya. Iya. Kenangan ada, mantan ada. Persoalannya kalau nggak punya mantan Pak ya, nggak berlaku ya ada game tadi Pak ya. Ya minimal mantan instansi lama gitu. Oke Pak, kita akan coba urai satu-satu Pak. Nah, kira-kira sebenarnya agenda utama Humas Pemda DIY hari-hari ini apa dalam rangka untuk mendukung program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, bukan provinsi Pak ya, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh diurai sedikit Pak, apa yang sedang dilakukan oleh Pemda di khususnya Humas di Pemda DIY Pak? Monggo Pak. Halo Sobat Humas, tadi untuk Pemda DIY saat ini Humasnya itu lebih banyak untuk melakukan sosialisasi terhadap isu-isu yang terjadi di Pemda DIY saat ini gitu. Mungkin yang baru ngetren itu terkait pengelolaan di Teras Malioboro 2, rencana relokasinya. Yang kedua, sampah itu juga masih rame dibicarakan netizen. Yang ketiga, kejahatan ya klitih, walaupun ini agak meredam. Kalau yang lain-lain ini saya kira juga isunya juga masih kadang-kadang timbul, kadang-kadang turun gitu. Misalnya soal isu-isu apa itu namanya di sekolah-sekolah itu radikalisme dan lain-lain itu gitu. Walaupun itu isunya kan juga hanya kecil-kecil. Lalu ada isu lagi tentang penanganan antrak tapi sudah beberapa waktu yang lalu dan itu sudah terlewati untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Jadi itu isunya juga naik turun dan tidak kecil sebenarnya Pak, tidak sederhana ya Pak. Gimana caranya kawan-kawan Humas Pemda DIY ini membuat sebuah pola penanganan agar nggak sampai memengaruhi reputasi DIY Pak? Apa yang Bapak sama teman-teman lakukan untuk mencegah turunnya reputasi? Nah, untuk mencegah turunnya reputasi ini tentunya kita melakukan koordinasi untuk menekan koordinasi dengan semua instansi yang terkait. Artinya kita tidak boleh setiap OPD itu bersuara. Komunikasi publik di lingkungan Pemda DIY. Ada nggak tantangan khusus gitu yang Pak Teguh hadapi? Ada nyinyiran misalnya entah dari netizen atau dari siapapun atau dari tadi mungkin ada ego sektoral dari beberapa OPD yang itu membuat Pak Teguh dan kawan-kawan Humas Pemda DIY harus berjibaku. Boleh Pak cerita soal hal kayak gini Pak? Ya ini ya memang untuk isu-isu tadi ya. Jadi alhamdulillah dengan kepemimpinan Ngarso Dalem Dewi Tunggal dengan Sri Paduka Pakualam ini DIY memang istimewa gitu. Istimewa kepemimpinannya juga istimewa masyarakat. Artinya beliau bisa mengkondisikan birokrasi gitu. Birokrasi tidak bahasa Jawanya pating cebrung gitu. Memang bisa diorkestrasi. Oh, asal-asalan lah gitu ya. Asal bunyi lah. Memang harus satu suara apa yang menjadi kebijakan Bapak Gubernur itu kami suarakan dan Humas ini tentunya merespon, mengikuti berita-berita yang tren di media ya seperti apa kondisinya. Lalu nanti dari Humas juga memberikan masukan sebaiknya kita analisis krisis ini, dilakukan analisis krisis ini sebaiknya langkah-langkah apa yang harus diambil. Memang kalau untuk orkestrasinya ya semuanya dekat pimpinan artinya ya Pak Sekda itu setiap hari Jumat juga melakukan temu dengan wartawan ya tetap hari Jumat pertemuan. Selain kalau dengan Bapak Gubernur ini ada doorstop kita dari langsung setiap ada kejadian wartawan juga diberi kesempatan untuk menanyakan langsung ke beliau. Lah nanti dari Humas Pemda DIY ini tentunya kan yang akan menerjemahkan menerjemahkan dan mempublikasikannya itu. Pak Teguh, sungguh istimewa betul Jogja itu Pak ya. Jogja ini kan banyak orang yang kemudian berinvestasi tidak hanya modal tapi juga aset sosial. Contohnya lagu Pak. Ada kan itu sebuah grup band membuat lagu berjudul Yogyakarta. Dulu zaman saya kuliah di Semarang itu Pak, kalau naik bus Pak, saya nggak usah sebut namanya merek busnya ya Pak ya, Semarang Jogja itu begitu setel lagu itu Pak di tengah jalan entah baru sama Magelang atau Muteran, rasa udah sama Jogja Pak. Nah, ini kan luar biasa bagi Jogja. Apa yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY untuk mendukung upaya branding Yogyakarta ini semakin istimewa Pak? Ada kegiatan-kegiatan apa Pak dilakukan oleh Humas Pemda DIY ke arah sana? Ya sesuai tadi yang saya pakai Pak Asmono gitu, dari Jogja Istimewa sesuai lagunya gitu.
istimewa orangnya, istimewa negerinya. Jadi kita kelola, artinya pendekatan-pendekatan istimewa ini. Jadi untuk brandnya untuk Humas Jogja ini pendekatan lebih ke netizen ya. Jadi pendekatan semua lini, semua level, bukan generasi konvensional aja seperti saya mungkin termasuk generasi konvensional, tapi juga pendekatan terhadap generasi milenial, generasi Z ya, lebih ke sana dan ke depannya kan lebih banyak ke arah digitalisasi, walaupun mengarah ke digitalisasi itu secara pelan-pelan gitu. Mungkin tahapan literasi dulu, ya nanti baru melangkah ke digitalisasi. Memang untuk program istimewa ini untuk digitalisasi itu kadang-kadang kita juga keterbatasan SDM gitu. Nah, SDM ini kita merekrut ya pakai tenaga-tenaga ahli yang masih muda-muda, milenial yang di bagian humas ini kita libatkan. Seperti apa atau kemauan dari para milenial sekarang itu, dari para netizen kebanyakan itu nanti dianalisis oleh ada tim ahlinya di humas itu, sebaiknya seperti ini, seperti itu, nanti baru dikemas di dalam penampilan-penampilan di media medsosnya gitu, seperti itu. Oke, secara aktivasi ada nggak atas aktivitas tertentu bersama kelompok masyarakat atau stakeholder yang itu di arrange oleh teman-teman humas Pemda DIY ketika membranding, misalnya apakah festival lah, misalnya sebangsa-sebangsa itu di mana humas Pemda DIY menjadi konduktornya agenda-agenda itu. Ada nggak Pak yang rutin tahunan gitu untuk kesana untuk sekali lagi untuk mendukung branding Jogja Istimewa itu? Ya, untuk mendukung branding istimewa memang kita menyatukan diri dengan event-event yang dimiliki OPD lain. Jadi tidak terbatas pada anggaran yang tersedia di Biro Umum Humas dan Protokol saja gitu. Kita ada misalnya event-event di Dinas Pariwisata yang banyak gitu. Untuk kemarin lomba layang-layang di Parangkusumo itu kita ikut sana. Kemarin Dinas Pariwisata juga ada yang masuk tempat wisata yang didatangi Pak Mas Menteri Sandiaga Uno di Jatimulyo, lalu di sini di Krebet, Gesikan di situ. Kita branding juga kita publikasikan juga di situ kan semakin terkenal, masyarakat mencari Jatimulyo, di sana ada tarian Sugriwa, Subali misalnya seperti itu ya. Itu kita ikut mempublikasikan. Jadi event-event yang melekat anggarannya melekat di OPD tertentu itu ya. Tadi misalnya nanti budaya kemarin ada orkestra gitu, orkestra Jogja kolaborasi dengan misalnya untuk militeri dari Inggris yang ditayangkan di Bangsal Kepatihan. Lalu belum lama yang di Prambanan itu dengan Australia, dengan Melbourne ya, dan dengan Melbourne di sana itu ditampilkan ternyata antusias masyarakat tinggi. Nanti pendaftaran juga lewat humas, lewat disosialisasikan, dipublikasikan, itu antrian itu ikut daftar masuk itu biar itu bisa itu tiket sampai ditambah, kursi ditambah itu besar sekali ya, otomatis itu. Otomatis nanti humas Jogja kan juga semakin dikenal juga gitu. Nah, rasanya susah ya menolak daya pikat Jogja sebagai dengan segala keistimewaannya itu. Kalau saya ketemu dengan sobat-sobat humas yang ada di seluruh Indonesia ini, kalau survei ya, kota mana yang dikunjungi Jogja masih masuk dalam top 10 lah, kadang top 3 ya. Nah, merawat reputasi itu kan tentu tidak mudah, butuh endurance yang sangat tinggi dan juga mungkin biaya mahal. Nah, Jogja Istimewa itu orang mengatakan sebagai bagian dari upaya branding untuk mengelola, merawat reputasi Jogja. Bagaimana upaya pemerintah Pemda DIY khususnya humas untuk memitigasi ini, Pak? Kalau misalnya ada hal yang negatif yang itu masuk ke Jogja, dan berarti itu melalui informasi di dunia digital atau melalui platform media yang lain, atau bahkan termasuk perilaku yang tidak positif bagi pendatang atau apa yang datang di DIY ini, yang kemudian mengganggu, tanda kutip, berpotensi mengganggu positioning Jogja sebagai daerah istimewa. Monggo Pak Teguh. Itulah fungsi humas Pemda ya. Kita melakukan identifikasi terhadap isu-isu yang bersifat negatif ya, yang tadi menurunkan reputasi Pemda DIY gitu. Isu kita analisis krisisnya, kira-kira penyebabnya apa, kita telusuri dan kita melakukan
ya difusi inovasinya, penyebar serapan, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY kita publikasikan terus. Jadi untuk menutup tadi yang negatif-negatif itu tadi diimbangi dengan publikasi yang terus-menerus dari humas itu supaya nanti netizen atau masyarakat itu tidak terbawa terus oleh yang negatif-negatif tadi itu gitu. Dan kita yang negatif juga nanti dilakukan edukasi, lalu solusinya apa nanti kita sampaikan juga di humas itu supaya nanti tidak terbawa oleh yang menunggangi, selain menunggangi isu-isu kan kadang-kadang gitu semakin menenggelamkan DIY kan eman-eman tadi sudah bagus, ratingnya sudah bagus, wisata juga sudah menjadi salah satu tujuan wisata yang didambakan oleh domestik ya, terutama domestik. Kalau yang turis asing kan masih ya nomor 2 dari Bali ya, kadang-kadang begitu ya. Tapi kalau yang domestik kan kadang-kadang Jogja tetap menjadi unggulan gitu. Dan ini harus dijaga misalnya untuk keamanan. Dulu kan Klitih itu kan misalnya ada isu Klitih itu kan sempat gitu, ketakutan di Jogja kok nggak aman, di Jogja nggak aman. Nah ini kita jelaskan sebetulnya duduk perkaranya seperti apa, lalu penanganannya seperti apa, lalu yang dilakukan seperti apa gitu. Kadang-kadang kan menjelaskan itulah fungsi dari humas itu. Oke Pak, sebelum kita masuk lebih dalam soal tadi beberapa isu ataupun perilaku atau tindakan yang tanda kutip merugikan tentang ekosistem Keisman Jogja. Satu lagi Pak Teguh soal branding tadi. Selain menggunakan pendekatan hubungan baik dalam media atau publisitas tadi, apa yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY untuk merangkul stakeholders, komunitas-komunitas atau masyarakat di luar sana yang itu bisa menjadi ambasador lah kira-kira begitu kan, atau menjadi sebagai duta bagi Pemda DIY untuk tadi menggelurakan branding tadi keluar maupun ke internal supaya meneguhkan karakterisasi dari keistimewaan tadi. Bapak mengajak kelompok, seberapa banyak kelompok dan apa saja yang di program bersama mereka untuk mengkomunikasikan branding Jogja Istimewa, Pak? Untuk mengkomunikasikan branding ini memang kita merangkul ya, terutama kita buat grup ya, ada grup WA, ada grup medsosnya itu kita buat grup dengan wartawan misalnya terutama yang wartawan di Komplek Kepatihan kan ada di sana. Jadi nanti kami juga minta tolong wartawan menyampaikan apa adanya, kejujuran, apa berita-berita itu tadi tidak yang diekspos, tidak yang negatif, tapi solusinya juga kita solusinya saja. Kadang-kadang kan tadi kami sampaikan kadang-kadang ada isu-isu itu kan ditunggangi juga, ada yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab pengen buat rusuh di Jogja itu lagi. Kita minta tolong dari teman-teman wartawan yang tergabung wartawan Kepatihan itu kita minta tolong. Kadang-kadang kami juga ada pertemuan pertemuan rutin mengundang dengan para wartawan dari wartawan baik wartawan medsos ataupun online ya kita undang ya, nanti kita ya ada dialog di situ. Dialog seperti apa tuh yang diinginkan dari para wartawan tadi, kira-kira jurnalis, lebih umumnya jurnalis itu seperti apa yang diinginkan. Nanti ada dialog itu, ada beberapa pertemuan. Selain tadi kami juga setiap hari Jumat tadi Pak Sekda ya membuat Jumat jurnalis itu ya ketemu. Press briefing itu ya? Live briefing itu seperti itu ya. Selain itu kami juga dengan komunitas Pak? Misalnya komunitas tertentu misalnya? Ada itu ya, memang kami pendekatan komunitas itu tadi yang tergabung mengenai pandangan Jogja, pandangan apa itu komunitas itu kita rangkul, memang kita rangkul. Ya kadang-kadang kami ada press tour juga untuk para wartawan gitu. Dari press tour kita pengen kemana, nanti kita anggarkan gitu tadi untuk ya press tour itu nanti untuk membandingkan ya seperti apa pengelolaan kemarin. Mungkin tahun ini press tour-nya ke Bali. Kita ajak para wartawan yang sudah terdaftar. Itu daftar ya? Kembali daftar. Ini sudah dilaksanakan kemarin. Oh, sudah dilaksanakan. Kita bandingkan pengelolaan sumbu filosofi di Jogja dengan pengelolaan subak di Bali. Misalnya seperti itu gitu. Ini untuk para wartawan. Selain juga ada misalnya puasa kemarin buka bersama dengan para jurnalis seperti itu sambil sekaligus diskusi
Yang masukan-masukan jurnalis kan juga banyak ide-ide dan kreativitasnya itu banyak Pak, seharusnya begini seperti itu, penanganannya seperti itu lambat, harusnya pejabat publik itu banyak membaca supaya nanti itu menganalisanya isu-isu itu luas dan terintegrasi misalnya seperti itu. Kita bicara tentang aktivasi yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY bersama komunitas Pak. Nah, satu contoh aja Pak yang konkret baik itu aktivasi offline ataupun online. Boleh ceritakan Pak? Tentunya untuk membranding Jogja Istimewa monggo Pak. Untuk membranding Jogja Istimewa, ini memang Humas Jogja sama Humas DIY itu melakukan kolaborasi dengan beberapa segmen masyarakat gitu. Misalnya salah satunya dengan kelompok masyarakat digital Jogja yang disingkat Masju. Masju itu nama orang atau nama komunitas? Itu nama komunitas tadi, singkatan dari masyarakat digital Jogja gitu. Tadi singkatan itu tergabung banyak anggota gitu, termasuk juga ini konten kreator dan kita sering join untuk memasang memuat atau nge-share publikasi-publikasi itu dengan kelompok-kelompok kreator tadi seperti Mas Jo tadi. Juga ada dulu misalnya dengan mahasiswa baru UGM waktu ketua ASEAN itu ada di Indonesia, ada permintaan dari Kementerian Kominfo Komunikasi dan Informatika itu daerah-daerah melakukan publikasi. Nah, kita menggandeng mahasiswa baru di UGM itu dan ternyata juga cukup berhasil gitu untuk viewernya jadi naik, jadi viral, jadi banyak misalnya seperti itu. Oke, Pak Teguh, kita bicara beberapa hal yang rasanya butuh penanganan yang sangat istimewa juga nih Pak. Di balik semua hal yang sangat menarik tentang Jogja, kota pelajar, kota pariwisata, dan saya kira Sobat Humas dimanapun Anda berada pasti tahu Jogja ini kalau nggak kota wisata, kota pendidikan, dan juga kota budaya. Nah, tapi di balik itu semua ada beberapa kejadian yang menurut kita sebenarnya sangat memprihatinkan ya Pak ya. Dan sepertinya itu membuat Jogja masih tegar situasinya ini. Contoh misalnya kasus Klidih tadi sudah kita sempat sebut-sebut, dan sekarang sudah mulai mereda karena penanganan yang saya kira sangat baik antara aparatur pemerintah maupun penegak keamanan keamanan di sini. Dan kemudian itu juga dikomunikasikan oleh Pemda DIY saya kira. Nah, lalu ada masalah yang sekarang ini tambah jadi perhatian kita sama soal sampah nih Pak. Nah, bagaimana Pemda DIY kemudian mendorong masyarakat khususnya, terutama ini mohon maaf ya sebagian juga karena perilaku masyarakat yang masih abai soal sampah karena memang juga sangat terbatas ya daya tampung sampah pada kadang-kadang pada momen tertentu. Gimana Pemda DIY mendorong masyarakat sadar sampah, mendorong stakeholder yang lain untuk sama-sama membuat suatu gerakan bebas sampah gitu Pak, ya kan? Lalu bagaimana mengamanyakan itu pada masyarakat? Monggo Pak. Untuk pengelolaan sampah itu betulnya sudah agak panjang itu sudah agak lama. Harusnya pengelolaan sampah itu diselesaikan di masing-masing kabupaten kota itu di breakdown sampai pengelolaan di tingkat kelurahan. Mestinya diselesaikan di tingkat kelurahan itu, baru yang nggak bisa diolah di tingkat kelurahan itu baru diselesaikan di tingkat kabupaten. Tapi kan selama ini kita dibuat enak gitu karena Pemda DIY, Pemprov itu menyediakan tempat pembuangan sampah di Piungan itu. Jadi lebih enak semua sampah jadikan satu, dimasukkan truk di TPS, dari TPS tempat pembuangan sementara itu dibawa ke tempat pembuangan akhir TPA itu TPA Piungan itu, sehingga ini bukan. Begitu ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa sampah itu nggak boleh ditimbun tapi harus diolah, itu mengurangi panas bumi juga gitu. Jadi dipisahkan antara organik dan anorganik itu. Nah, ini peraturan ini akhirnya oleh Bapak Gubernur ini diberlakukan. Ya sudah, kalau memang pengelolaan harus disentralisasikan di tingkat kabupaten kota dan tingkat kabupaten kota harus diselesaikan di
tingkat kelurahan itu di masing-masing diolah di sana dipisahkan. Dulu sebetulnya sudah bagus ya, dulu Bantul itu sudah sempat viral ada bank sampah gitu. ya, betul. Seperti itu yang kira-kira bisa dipisahkan dan dijual gitu. Dijual itu laku karena mau didaur ulang oleh pabrik gitu, oleh pabrik atau oleh tim-tim kreator ya untuk kerajinan atau apa-apa itu yang bisa didaur ulang gitu, bisa didaur ulang itu. Yang nanti yang sampah organik kan tentunya dibuat pupuk atau apa itu dikelola dan sekarang mulai masyarakat sudah mulai. Dan untuk mengantisipasi seperti itu juga tadi untuk menanggulangi kelitih ini Pemda DIY juga sebetulnya sudah punya program gitu namanya JSP itu Jogja Smart Province itu gitu. Apa tuh, Pak? Jadi Jogja Smart Province itu kita pantau beberapa titik ya. Memang leading sektornya ada di Dinas Perhubungan pasang CCTV gitu. Di mana-mana nanti kita pantau perilaku masyarakat itu siapa yang suka membuang di jalan itu. Dan dari Polda dalam hal ini Dirlantas kita kan juga kolaborasi dengan Polda juga gitu. Dalam hal ini Dirlantas mereka juga punya program untuk keselamatan berlalu lintas itu. Ada Jogja Smart Province juga dibangun back office gitu. Nah back office itu ada beberapa kamera yang salah satu beberapa kamera itu bisa mengezoom sampai jarak 5 kilo. Itu jauh sekali. 2 kilo, 5 kilo, plat nomor, plat by itu untuk menanggulangi kelitih tadi. Kira-kira kalau ada pergerakan ya, nanti dari back office itu dianalisa. Tadi secara sistem itu bisa menganalisa kira-kira ini buat kerusakan. Jadi orang berdiam di aset vital. Ini kok beberapa detik di situ ninggal tas. Nah, itu nanti akan kamera itu kan nge-zoom dipantau. Kira-kira apa ditinggalkan itu potensi apa. Misalnya itu berbahaya atau tidak. Orang ini kok wirawiri terus di situ. Ini nanti terpantau oleh CCTV yang secara sistem itu bisa menganalisa gitu. Menganalisa ini menimbulkan kira-kira bahaya atau tidak tadi untuk menanggulangi kelitih gitu. Nanti ada pergerakan masyarakat pakai ya sekarang kan kadang-kadang ada geng-geng itu ya, geng motor membawa senjata tajam itu nanti terpantau CCTV itu nanti ada tim yang jaga di situ gitu. Nanti akan disampaikan pada stakeholder yang terkait misalnya Pol PP ya, nanti dari Polda sendiri ya, nanti penanganan itu. Tadi tidak sekedar kemacetan lalu lintas saja, tapi juga tidak sekedar kecelakaan saja, tapi ditingkatkan tadi untuk kepentingan yang lain. Juga termasuk memantau untuk ya istilahnya ya penyandang sosial yang perlu diwaspadai, gepeng gitu, gepeng ini kira-kira mengganggu atau tidak, merusak citra pariwisata atau tidak gitu. Itu tadi kalau kita bicara soal lalu lintas kemacetan itu kalau Jogja macet, ini juga bisa membuat image negatif juga gitu, menurunkan macet jangan ke Jogja nanti lama itu nggak bisa jalan seperti itu. Lah ini nanti dengan back office itu nanti bisa diatur di titik sana macet kalau polisi dilakukan rekayasa lalu lintas itu kayak satu command center tuh ya atau gimana? Ya command center ada command center nanti ada back office yang ya IT didukung IT yang sudah canggih tadi. Betul. Yang bisa menganalisa secara sistem itu bisa menganalisa nanti akan muncul itu. Ya kalau fungsi-fungsinya banyak sekali itu. Memang untuk saat ini tempatnya ada di kita kira artinya gedungnya ada di Pemda, tapi alat-alatnya yang membangun itu dari Korlantas gitu. Korlantas yang membiayai itu. Pak Teguh. Ini kan soal PLN lagi soal reputasi ya, reputasi Jogja dengan segala hal keistimewaannya. Pak Teguh nggak khawatir bahwa beberapa isu tadi, beberapa peristiwa dan tindakan itu dan sekarang sudah dicoba di manage ya dengan beberapa pendekatan bersama kawan Korlantas dan lain-lain untuk menanggulangi kelitih, mencegah kelitih, kemudian sampah tadi sudah ada desentralisasi TPS. Nah ke depan gimana secara komunikasi itu Pemda DIY melalui Humas mengamanyakan pada masyarakat. Apa agenda-agenda komunikasi atau strategi komunikasi yang sudah dijalankan untuk ke masyarakat itu agar sama-sama bahu-membahu gitu kan, gotong royong mencegah itu semuanya. Ada nggak Pak kampanye lewat mungkin media penyiaran, media online atau media sosial yang tujuannya tadi mencegah, memitigasi hal negatif tadi Pak? Ada Pak?
Ya, program-program kita memang lebih program ke sosialisasi gitu, sosialisasi ke masyarakat apa yang sudah dilakukan pemerintah, prestasi-prestasi apa yang sudah diperoleh, misalnya untuk pengelolaan sampah. Sampah seakan-akan masyarakat pemerintah Pemda itu diam, kok membiarkan sampah itu apa seakan-akan tidak melakukan apa-apa atau negara seakan-akan tidak hadir, tidak hadir itu. Padahal hadir, masih dalam proses tahapan proses. Nah kita sosialisasikan, kita sampaikan gitu bahwa saat ini misalnya untuk pabrik pengolah sampah itu tadi sudah dibangun, misalnya di daerah Pleret itu sudah ada 2 lokasi yang dibangun. Lalu dari kota itu sudah melakukan pembangunan pabrik pengolah sampah tadi gitu. Nah untuk dana-dana ini juga termasuk kan beberapa waktu yang lalu juga ada demo DAES tidak dimanfaatkan, mestinya dimanfaatkan sampah. Itu padahal sudah setiap kelurahan tadi ada bantuan dari DAES untuk pengelolaan sampah atau tiap kabupaten di masing-masing kelurahan itu ada yang 60 juta, ada yang 80 juta sesuai alat-alat pengolah sampah itu sudah disiapkan dari dana keistimewaan untuk membantu sampai kabupaten kota sampai ke kelurahan itu ya ada. Memang ya sesuai kebutuhan gitu. Jadi tidak yuk semua dibagi rata nanti malah nggak manfaatnya kurang bisa dirasakan yang manfaatnya mah yang menggunakan aparaturnya. Ini yang dikhawatirkan sehingga ya membuat proposal memang harus membuat proposal seperti apa nanti dan berbasis kebutuhan berbasis kebutuhan jadi digunakan seperti itu. Nah, untuk sosialisasi itu ya memang kita masif melakukan sosialisasi terus itu. Tadi itu termasuk perkembangan seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang sampah kan juga sudah mulai berkurang, tidak menumpuk lagi. Walaupun kadang-kadang ya sampah itu ya musiman itu. Walau saat wisata banyak, liburan banyak itu sampahnya juga meledak gitu. Karena mesin tadi yang seperti di kota itu kemampuan mengolah misalnya baru 60 ton, 60.000 ton per hari pengolahannya misalnya seperti itu gitu. Padahal sampah yang ada di kota Jogja misalnya sekitar 200.000 ton atau seberapa itu kan baru dolah separuhnya. Otomatis kan memang ada yang belum dolah dan itu harus ada tempat pembuangan dulu gitu. Nah kemarin juga sempat dibuka untuk TPA Piungan tadi gitu. Sekarang sudah ditutup lagi karena mendorong biar tadi pengolahan-pengolahan di tingkat kelurahan itu semakin berdaya. Karena kalau selamanya dibuka nanti masyarakat terlena lagi, enak membuang di TPS itu daripada diolah, memilah dan lain-lain. Kan kecenderungan karakter kita juga gitu. Kalau ada yang lebih mudah kenapa lebih sulit itu kan ada seperti itu gitu. Mungkin itu Pak. Oke, Pak Teguh kita kayaknya sudah banyak sekali bicara tadi dari depan bagaimana cara dan metode Pemda DIY melalui Humas untuk mengkampanyekan tentang keistimewaan Jogja, lalu kemudian ada beberapa kasus dan isu negatif dan tampaknya tadi upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan ya Pak, itu sudah cukup banyak dilakukan ya Pak ya. Tidak hanya sosialisasi tapi melibatkan mereka dalam kerja-kerja kolaborasi Pak ya. Nah soal kerja kolaborasi, apa pandangan soal kolaborasi? Seberapa penting kolaborasi, termasuk kolaborasi komunikasi yang di mata Pemda atau Humas Pemda DIY, seperti apa pandangan Pak Teguh tentang kolaborasi itu? Apa kolaborasi sebagai sesuatu yang niscaya atau bagaimana buat Pemda DIY? Ya untuk saat ini dengan perkembangan situasi ya kita kalau bekerja sendiri sepertinya sesuatu yang tidak akan maksimal gitu. Kita bekerja sendiri mesti harus berkolaborasi karena kita juga mempunyai beberapa keterbatasan gitu. OPD sekarang beberapa tahun terakhir ini juga tidak ada penerimaan pegawai ya, sudah moratorium sudah agak lama. Kalau ada penerimaan juga nggak banyak gitu. Tadi ada beberapa OPD itu memang banyak tidak terpenuhi ya SDM-nya. Tentunya kalau bekerja sendiri kan nanti juga ya sekuatnya manusia itu kalau bekerja sendiri lama-lama ya lelah gitu. Sehingga perlu berkolaborasi. Menurut pandangan saya memang ya harus berkolaborasi dan hal ini ditekankan oleh Bapak Gubernur setiap ada pelantikan pejabat pimpinan tinggi selalu ditekankan dalam sambutannya bahwa harus berkolaborasi antar OPD gitu tadi dari dalam menangani beberapa isu ini kan ada yang punya data, ada yang eksekutornya, yang menjalankannya gitu. Itu siapa-siapa beberapa OPD yang terkait gitu. Misalnya tadi untuk kejahatan-kejahatan tadi kelitih
Gledeh ini nanti kalau data anak ini masih anak usia atau tidak ini dinas pendidikan gitu. Nanti ini Gledeh ini termasuk gepeng atau tidak punya tempat tinggal dinas sosial yang punya data ya. Nanti untuk penanganannya dari Pol PP dan dari kepolisian ya Pol PP untuk menjaga ketentraman tertiban ya, kepolisian menjaga keamanan itu kita memang harus berkolaborasi. Selain itu juga berkolaborasi dengan Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik itu. Jadi multi stakeholder ya. Multi stakeholder memang betul. Tadi ada beberapa informasi. Ya kadang-kadang nanti masukan-masukan informasi juga datang dari Bapinda gitu Pak. Ya itu kan dari Bapinda juga memberikan masukan. Ini potensi di sana ada kerumunan, di sana ada misalnya seperti diberikan masukan. Memang kita ada forumnya gitu yang sudah terjalin. Jadi bukan di komunikasi aja, ini sudah secara real sudah ada namanya FKPD gitu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah gitu. Itu ada beberapa anggotanya, itu dari Polda, dari Pemda, dari beberapa pengadilan, dari kejaksaan, itu memang di situ tergabung dalam FKPD. Oke, Sobat Humas dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke segmen penutup dan sebelum kita berpisah dengan Pak Teguh, saya ingin minta Pak Teguh untuk memberikan semacam harapan atau lesson learn lah dari apa yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY yang mudah-mudahan dengan segala hal program maupun komunikasi itu komunikasinya Pak ya, ada mengomunikasikan program-program maupun mengomunikasikan beberapa peristiwa entah peristiwa positif maupun tadi negatif tadi supaya menjadi pelajaran bagi teman-teman Humas di daerah lain. Nah, monggo Pak Teguh, resepnya mengelola komunikasi di daerah itu seperti apa yang bisa Pak Teguh berikan tips triknya lah kepada Sobat Humas di manapun Anda berada di seluruh Indonesia ini. Monggo Pak. Terima kasih ini Sobat Humas. Jadi permasalahan kita di dalam pengelolaan Humas saya kira juga hampir sama ya. Yang pertama itu selalu permasalahan anggaran gitu. Anggaran kita terbatas ya. Kadang-kadang prioritas itu lebih ke infrastruktur, sarpras itu yang harus dipenuhi. Seperti tantangan bagi kita Humas Jogja ini juga untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta juga semua belum terjangkau oleh internet. Jika masih ada beberapa daerah ini tentunya harus ditingkatkan. Yang kedua permasalahan tentang SDM gitu, SDM pengelola Humas ini juga perlu di-refresh, perlu di-training, perlu mengikuti perkembangan kemajuan IT gitu, lebih ke di digital. Kalau kita yang pegawai-pegawai seperti seangkatan saya yang itu masih senang konvensional gitu, ini yang saya kira juga akan tertinggal gitu. Walaupun masih ada segmen yang konvensional itu ya masih generasi-generasi X, Y itu gitu. Nanti ada sekarang sudah mulai generasi Z itu lebih ke digital ya kita manfaatkan. Tadi itu konten-konten yang kreatif, nanti untuk strategi Humas DIY ya mengikuti apa yang dimaui oleh netizen itu seperti apa untuk penampilan konten-konten yang lebih kreatif seperti itu gitu, nanti supaya mudah dicerna, mudah dibaca oleh masyarakat gitu. Kalau dulu kita lebih banyak menggunakan jadi tidak lagi feel supaya nggak terlalu banyak scroll itu gitu. Tadi itu di konten-konten itu kita kadang-kadang juga harus kerjasama dengan tadi yang ngelola medsos itu tadi kita lebih banyak di situ. Jadi penampilan tadi berita-berita itu kalau dimasukkan di feed itu kan kadang-kadang harus buka-buka itu kan malas masyarakat. Sekarang yang enak buka klip itu si story gitu. Insta story itu kan lebih masyarakat itu netizen itu lebih enak. Tidak buka scroll-scroll seperti itu. Ya kita ikuti nanti seperti itu. Tadi banyak kita publikasikan di situ yaitu bentuknya konten-konten gitu. Dan kita berkolaborasi dengan konten-konten kreator yang sudah punya viewer yang sudah besar juga. Nanti kita juga biar mudah numpangnya gitu, numpang publikasinya seperti itu. Mungkin itu yang terkait SDM. Jadi kita refresh, kita lakukan training. Kalau penambahan formasi untuk pegawai Humas itu memang masih tergantung dengan pusat kita formasi itu. Jadi kadang-kadang kita sudah mengajukan formasi itu belum tentu disetujui oleh Kementerian PAN dan RB karena terkait mungkin ya penganggaran gaji dan
lain-lain pembebanan rutin itu nanti kan akan meningkat nambah pegawai. Kalau nggak ditambah kita kadang-kadang ya kewalahan harus berbagi pegawai kita gitu. Makanya berkolaborasi tadi Pak ya. Iya, harus berkolaborasi itu tadi. Oke, Pak Teguh Suhada, terima kasih sekali atas kehadirannya Pak di podcast di Mari ini, dan Sobat Humas dimanapun Anda berada, kita setelah sampai di ujung podcast kita. Sekali lagi, podcast di Mari adalah sebuah podcast tayangan yang dilakukan oleh Humas Indonesia untuk mendialogkan isu kehumasan terutama di pemerintah daerah. Dan sekali lagi, barusan saya bicara panjang lebar dengan Pak Teguh Suhada, Kepala Biro Umum Humas Masyarakat dan Protokol Pemda DIY. Nah, bagi kalian Sobat Humas tentu saja yang belum memfollow akun Instagram atau medsosnya Humas Indonesia, nih yang di bawah nih ada nih ya, di bawah ini ada akun sosial media kami Humas Indonesia, dan ikuti terus dan jadilah subscriber, follow kami di YouTube dan media sosial yang ada di Humas Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih Pak Teguh dan Sobat Humas, terima kasih telah menyimak podcast di Mari. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Komunikasi menyatukan negeri ya di Mari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih. Keren, Pak. Sama ya.